semuanya, Kami dari kelas F, video ini untuk memenuhi tugas UAS. Teman-teman, aku di sini mau ngejelasin konsep dasar ilmu informasi. Informasi itu apa sih, teman-teman? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola agar berguna bagi penerimanya. Lalu, apa sih ilmu informasi dalam disiplin akademik? Ilmu informasi dalam disiplin akademik adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana informasi diciptakan, dikelola, diorganisasikan, dan akan dicari kembali oleh manusia atau teknologi. beberapa ruang lingkup ilmu informasi diantaranya adalah penyimpanan informasi, penggunaan informasi, lalu ada diseminasi informasi. Apa itu diseminasi informasi? Diseminasi informasi adalah memberikan informasi ke orang yang membutuhkan informasi tersebut. Lalu adalah contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, bisa dari googling, cari tutorial, terus mengatur file, backup data ke iCloud, lalu share poster acara lewat Instagram, TikTok, sama yang lain-lain. Ini bagus nih. Hai, Enggak. kalian lagi ngapain? Ada informasi? Nih. Pustakawan itu bukan cuma jagain buku, tapi mereka juga mengolah informasi. Mereka ngumpulin, ngolah, dan jadi informasi supaya boleh ditemukan dan dipakai pengguna. Peran pustakawan di perpustakaan fisik itu ada 3. Yang pertama, mereka mengolah buku cetak. Yang kedua, mereka juga katalogisasi dan penataan rak. Dan terakhir, mereka juga menjadi layanan peminjaman dan pencarian informasi. Peran pustakawan di perpustakaan digital itu apa sih? Mereka juga memiliki peran, dan perannya juga ada 3. Yang pertama, mereka mengelola e-book, jurnal online, dan repositori. Dan yang kedua, mereka juga bikin metadata biar mudah dicari sama kalian semua. Dan yang terakhir, mereka juga menjadi layanan informasi, tapi secara online ya. Nah, peran-peran pustakawan di era digitalisasi ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, ada Information Literacy Trainer. Di sini, pustakawan mengajarkan pengguna cara mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara benar, termasuk etika sitasi dan penggunaan database. Dan yang kedua, ada Data Curator. Nah, di sini pustakawan mengelola dan merapikan data penelitian agar terstruktur, mudah dipahami, dan aman untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan yang terakhir ada Digital Archivist. Nah, di sini pustakawan menjaga dan melestarikan arsip digital seperti dokumen, foto, dan juga video melalui pengaturan metadata, backup, dan preservasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih peran pustakawan itu masih penting di era teknologi. Nah, peran pustakawan tetaplah penting di era teknologi ini karena mereka menjadi kurator informasi, pendidik literasi digital, fasilitator akses, dan penjaga warisan budaya yang membimbing masyarakat melewati banjir data, membantu membedakan hoaks, menyediakan akses setara, mengelola data, serta mengelola fasilitas inovatif seperti makerspace, menjadikan mereka pilar penting dalam masyarakat yang terbuka, informasi, dan adaptif. Nah, mereka bertransformasi dari sekedar penjaga buku menjadi agen transformasi digital yang masih relevan dengan zaman. Sekarang semuanya serba digital, termasuk perpustakaan. Tapi ternyata perpustakaan digital juga mempunyai tantangan loh. Nah, di video ini kita akan bahas apa saja sih tantangan yang mereka hadapi. Yang ke-1, hak cipta dan akses digital. Banyak bahan digital atau koleksi digital yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga perpustakaan tidak bebas mendigitalisasikan atau membagikannya. Akses e-book atau jurnal juga sering dibatasi oleh lisensi. Contohnya, seperti e-book hanya bisa dibaca oleh 1 pengguna karena lisensi. Jurnal hanya bisa dibuka lewat akun sekolah. Kredibilitas konten digital adalah tingkat kepercayaan yang dapat kita berikan pada sebuah informasi, sumber, atau pembuat konten di lingkungan digital. Kualitas informasi merujuk pada nilai intrinsik dari data atau pesan yang disampaikan. Informasi berkualitas adalah informasi yang berguna, akurat, dan relevan bagi penggunanya. Layanan data berfokus pada pelindungan teknis data dari akses penggunaan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah.
Misalnya, peretasan, malware, atau kebocoran yang tidak disengaja. Privasi data atau perlindungan data pribadi berfokus pada hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh pihak lain. Tantangan berikutnya adalah ketimpangan sosial dalam mengakses teknologi. Nah, kenapa poin tersebut termasuk dalam tantangan perpustakaan digital? Karena di zaman sekarang ini masih banyak banget informasi dan teknologi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang penting, contohnya pejabat, sehingga menjadi ketimpangan sosial. Yang kelima, overload informasi atau kelebihan informasi. Jumlah informasi digital yang sangat banyak membuat pengguna sulit menemukan sumber yang paling relevan dan terpercaya. Contohnya mencari administrasi perkantoran, menghasilkan ribuan hasil sehingga sulit memilih yang tepat. Nah, lalu apakah peran pustakawan bisa tergantikan dengan adanya AI? Maka dari itu, seiring berkembangnya zaman, AI semakin canggih. Nah, dengan kepintaran AI tersebut, bukan berarti peran pustakawan dapat tergantikan. Salah satunya adalah ketika AI berperan dalam menangani suatu kasus, seperti adanya hoax atau apapun itu, AI tidak punya nilai moral, tidak punya naluri untuk menangani hal tersebut. Maka dari itu, peran pustakawan di sini sangatlah penting untuk menangani kasus tersebut. Jadi, seiring berkembangnya waktu, berjalannya AI tidak dapat menggantikan peran pustakawan. Lalu, bagaimana cara AI membantu pengelolaan informasi? AI di era sekarang sangat berguna sekali. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Salah satunya adalah AI. AI mampu mengklasifikasikan suatu informasi, suatu data secara otomatis dengan menggunakan chatbot. Dengan demikian, kita tidak perlu memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mengelompokkan informasi. Seperti itu. Peran manusia di Indonesia dalam dunia informasi adalah menjadi pengambilan keputusan secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mayoritas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan data informasi untuk mengelola konsumsi keuangan. Yang pertama, biasanya untuk perbandingan harga di e-commerce. Lalu yang kedua, ada untuk pinjol atau pinjaman online. Dan yang ketiga adalah untuk ulasan data produk.